sambal. Apa itu sambal? Di Kuningan itu ada sambal apa ya? Sambal enak di Kuningan itu kalau nasi apa? Nasi yang pakai sambal merah itu di Kuningan namanya sambal ikan nasi apa ya? Saya lupa. Tapi di Kuningan juga ada sambal. Jadi saya ketika pertama kali pindah ke Kuningan, Pak Fajar dan Ibu Hartini, saya merasakan cabai di Kuningan itu jauh lebih pedas daripada cabai di Sumatera. Saya nggak paham, satu biji cabai di Kuningan itu rasanya sangat gitu daripada di Sumatera. Mungkin kalau tuh di Palembang, saya masak sambal itu ya mungkin agak banyak cabainya. Tapi kalau di Kuningan itu sedikit aja udah pedes banget. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang sambal yang berbeda dan tentunya untuk mengupgrade diri kita di kemampuan atau kompetensi bimbingan konseling kita yang akan datang sehingga bisa menjadi guru bimbingan konseling yang lebih berkualitas, bisa membuat program yang kita praktekkan di sekolah dan di kepala sekolah juga. Artinya bismillah ini sebagai wasilah sama-sama dan kita patut apresiasi, terima kasih banyak kepada Ibu Hartini, kemudian Pak Fajar yang hari ini alhamdulillah berkenan untuk berbagi bersama-sama kita pada siang hari ini. Kita sudah baru 10 peserta ya, partisipan ya. Wah, kenapa ini? Ya. Kita baru 10 partisipan, pada sudah diworo-woro di grup. Semoga bisa hadir dan lebih banyak lagi, insya Allah. Sudah pukul 13.15. Apakah kita mulai saja? Baik. Dipin sih. Siapa mungkin? Oh. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai. Oke, bismillah, kita mulai saja Bapak dan Ibu ya. Karena waktu sudah pukul 13.16. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir,
Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang dimuliakan Ibu Hartini, MPD, selaku Ketua MGBK SMP MTS Kabupaten Kuningan. Yang dimuliakan Bapak Fajar Juliansyah, selaku pemateri kita pada siang hari ini. Semoga Allah selalu sehatkan Bapak. Yang dimuliakan juga ada bersama-sama kita Bapak Fardi SPD Kons, Bapak Pardi Hidayat SPD Kons, Bapak Surip Suparman SPD, Bapak Kahmadi SPD, dan Bapak dan Ibu sekalian yang senantiasa menginspirasi kita semuanya pada siang hari ini. Diucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir berkenan bersama-sama kita pada siang hari ini dalam agenda webinar upgrade diri tentang aplikasi Sambel. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kita di siang hari ini diizinkannya untuk bisa hadir, untuk belajar diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Dan semoga ini bisa menjadi dicatat sebagai amal ibadah kita, ilmu yang tidak akan pernah putus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya Muhammad Yudi Humaydi untuk bisa memimpin, memandu agenda acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya, mari sama saya kita buka agenda kita pada siang hari dengan membaca kalimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sempurnakan dengan kalimat kitab ala walakul ini salihah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai akan ada penyampaian dari Ketua MGBK Kabupaten Kuningan yang kami hormati Ibu Hartini MPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur untuk bisa kita upgrading, bisa tolabul ilmi di majelis maya ini. Walaupun bersifat maya, tapi kita tetap semangat untuk mengikutinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Fajar Juliansyah yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu tentang sambal, tapi bukan sembarang sambal, ya. Sambal di sini tidak pedas, juga tidak tidak mengandung cabai, ya. Sambal di sini adalah sambal yang luar biasa karena saya sudah mengikuti pelatihannya yang custom bersama Kang Fajar, mempraktekkan, dan ini insya Allah sangat membantu kita sebagai guru BK untuk kebutuhan administrasi. Apapun kegiatan yang kita lakukan, kita bisa langsung update di sambal itu. Dan ketika suatu saat nanti dibutuhkan untuk akreditasi, kita tinggal print aja. Dan mudah-mudahan sosialisasi tentang sambal
kita mencoba, mungkin nanti Kang Fajar apa istilahnya mencoba untuk salah satu aplikasinya atau salah satu apa istilahnya yang bisa dipraktekkan. Kang Fajar berharapnya nanti ada yang apa istilahnya yang langsung mempraktekkan supaya paham betul bagaimana bermanfaatnya, bagaimana berefektifnya fungsi sambal ini. Karena bagaimanapun juga kegiatan kita, bimbingan yang kita lakukan, sehebat apapun bimbingan yang kita berikan pada anak-anak didik kita, bila administrasinya tidak apa istilahnya tidak teradministrasi dengan baik, maka itu juga nol ya. Dan kita pun tidak harus selalu berfokus pada administrasi. Praktek pelayanan bimbingan juga harus balance ya. Di mana layanan bimbingan yang kita berikan pada peserta didik kita yang menjadi tanggung jawab kita harus balance dengan administrasinya. Kita harus siapkan, kita harus catat apapun yang sudah kita lakukan. Karena disitulah akan terlihat, akan tampak kinerja kita sebagai guru BK. Dan aplikasi Sambal ini dapat memberikan kemudahan, dapat memberikan efektivitas pada kita untuk mengadministrasikan apapun yang layanan yang sudah kita berikan. Dan hari ini saya sudah mengisi Sambalnya ya, layanan yang tadi saya berikan ada home visit, ada layanan individual, kemudian ada hal yang lainnya, langsung saya update di Sambal ini melalui HP. Jadi tidak harus ribet cari dulu buku ya. Kita dibuat simpel dengan adanya Sambal ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang mengikuti upgrading perdana ya, ini upgrading perdana di kepengurusan kita yang baru, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan wawasan, keilmuan buat teman-teman semua. Dan alhamdulillah Kang Fajar memberikan luang waktu pada kita saat ini untuk memberikan upgrading, memberikan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita. Dan teman-teman insya Allah bisa, ya, terutama yang sudah melek IT dapat dengan mudah untuk mengaplikasikannya. Baik, teman-teman semua yang saya banggakan, guru BK di Kabupaten Kuningan, apa yang kita lakukan hari ini, upgrading merupakan bagian dari program rutin dari kepengurusan kita, MGBK, sebagai bentuk layanan kepada anggota komunitas untuk supaya komunitas kita betul-betul memiliki kualitas yang bisa dibanggakan, sehingga kita bisa dipercaya oleh pihak masyarakat, dari dinasnya. Insya Allah saya sudah ngeling dengan beberapa pejabat yang di dinas, sudah kita kontak, sudah kita pendekatan. Mudah-mudahan dengan ini MGBK SMP Kabupaten Kuningan diakui keberadaannya dan kualitasnya tidak diragukan lagi, terutama teman-teman nanti ketika ada akreditasi, ketika ada supervisi, bisa dipertanggungjawabkan. Kualitasnya, keprofesiannya dapat dipercaya. Saya berharap upgrading ini bisa diikuti oleh semua anggota komunitas supaya kita bisa setiap saat mengasah diri, setiap saat menambah ilmu, supaya apa yang kita lakukan di sekolah dapat terwujud sebagai guru yang profesional, guru BK yang profesional, yang punya potensi. Sehingga keberadaan kita tidak dilirik sebelah mata lagi. Keberadaan kita betul-betul nyata, ada, diakui keberadaannya oleh teman-teman rekan sejawat di sekolah masing-masing, dan juga oleh pihak dinas. Kita bisa menunjukkan bahwa guru BK itu ada, MGBK itu ada. Dan melalui upgrading ini saya berharap teman-teman bisa terus mengasah diri dan tunjukkan kerja profesional kita sebagai guru BK di sekolahnya masing-masing.
Dan hari ini merupakan awal upgrading di program rutin yang sudah kita programkan, agendakan, di mana nanti setiap bulan kita akan upgrade keilmuan tentang kebekaan untuk teman-teman semua supaya bisa kerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan keprofesian kita. Baik, rekan-rekan semua, selamat tolabul ilmi, selamat belajar tentang sambal, di mana sambal ini sambal yang luar biasa. Tidak perlu cabai, tidak perlu bawang, tidak perlu cengek, tomat. Ya, ini perlunya membuka wawasan kita. Ya, selamat kepada Pak Fajar. Silakan Pak Fajar berbagi ilmunya kepada teman-teman di Kabupaten Kuningan. Kami berharap ini adalah awal yang bagus buat kita MGBK SMP Kabupaten Kuningan untuk maju terus menjadi inspirator buat MGBK yang lainnya. Saya buka acara ini dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Upgrading awal perdana MGBK SMP Kabupaten dimulai. Mangga, kembali ke host, silakan Pak Didi. Siap. Terima kasih banyak Ibu Bunda Hartini atas penyampaiannya. Mohon izin Didi pakai masker karena sedang di kantor. Assalamualaikum, Prof. Mohon izin juga Didi sambil lihat. Jadi dua Zoom. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas dibukanya agenda kita pada siang hari ini. Bismillah. Selanjutnya akan disampaikan langsung materi kita pada siang hari ini bersama Bapak Fajar Juliansyah, SPD GR. Pada beliau, disilakan. Baik, terima kasih Pak Humaydi. Yang saya hormati Ibu Hartini, sudah ada di layar ya Bu ya, Ketua MGBK Kuningan ya. Dan juga ada Pak Pardi ini saya juga udah lihat di nama mah nggak ada ternyata. Ada. Ini di akun istri Pak. Ada akun istri ya. Oke, terima kasih Pak Pardi, Pak Surif juga dan rekan-rekan di Kuningan yang lainnya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Shalatu wassalamu bi'adhi filmillahi alaika wa alalika ya syahidi ya Rasulullah bismi syari'am biizzatillah ma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu. Ini tadi dibahas, kita akan ngobrolin tentang sambal ya. Sambal yang bukan tapi insya Allah mudah-mudahan sambal ini kita membantu guru BK administrasinya jadi simpel. Bapak dan Ibu, izin ya saya sharing barangkali tentang sambal ini bukan bermaksud untuk menggurui. Ini senior-senior saya semuanya luar biasa ada di sini, tapi saya ingin diseminasi hasil dari penelitian dan pengembangan yang saya lakukan dari pasca kegiatan latihan dasar PNS. Nah, di mana ada salah satu agenda yang namanya adalah aktualisasi. Aktualisasi ini saya mencoba mengembangkan sebuah sistem administrasi, manajemen, bimbingan, dan konseling elektronik yang sebenarnya sebelumnya tidak pernah saya pikirkan. Saya pikirkan itu baru ketika masuk ke sekolah yang saya baru ini. Karena apa? Karena memang situasinya ternyata berbeda. Ya, berbeda itu maksudnya gimana? Dulunya saya hanya memegang 180-an, sekarang sudah pegang banyak. Dan juga ketika bimbingan klasikal juga sudah ini di sini alhamdulillah sudah tetap muka. Ternyata pas tetap muka, wah ternyata jadwalnya banyak yang kita
kami, dan akhirnya ketika saya buat dan saya diseminasikan ke beberapa guru BK, memang alhamdulillah ternyata disebut bermanfaat ya sama rekan-rekan yang lain juga. Kemudian saya tawarkan juga ke beberapa, saya sampaikan program ini ke beberapa dosen di dosen BK di negeri maupun di swasta. Menurut untuk dilanjutkan. Maka dari itu saya memberanikan diri, Bapak dan Ibu memberanikan diri untuk mengembangkan sambal ini agar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Oleh orang banyak termasuk nantinya ada di webnya sendiri. Saya simpan di salah satu web yang gratis ya. Salah satu web gratis, jadi bisa dimanfaatkan untuk banyak. Alhamdulillah. Mungkin nanti secara umumnya memang baru dilaksanakan. Kalau secara nasional memang sudah melalui beberapa dan juga untuk ke dan saya lihat Bu Hartini di Facebook tentang tentang pengembangan program baru ya, MGBK baru, ya saya langsung aja nodong, Bu, gimana sambal bisa masuk? Nah, bisa katanya. Jadi alhamdulillah gayung bersambut ya. Kenapa saya pengen ini disampaikan ke rekan-rekan semua? Karena sekali lagi ini kami mengembangkan program yang gratis dan ini bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, dan ini bisa dimanfaatkan untuk untuk sampai ribuan guru BK lah, sampai ribuan guru BK dalam satu kali dalam sehari gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, saya mau share screen perihal sambal itu seperti apa, bagaimana dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya kemarin saya sempat deg-degan juga nih Bapak dan Ibu. Bentar. Sempat deg-degan juga karena ternyata jadwal hari ini tuh saya diminta sama P4TK Penjas BK untuk ke Jakarta untuk mengembangkan modul bimbingan daring, modul daring. Tapi saya sudah banyak janji dengan beberapa teman-teman ya, beberapa MGBK, jadi mungkin saya coba prioritaskan yang ini dulu lah, yang Kuningan dulu, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Iya, dan alhamdulillah terrealisasi ya Bapak dan Ibu ya, kita bisa bertemu. Baik, saya izin share screen. Sudah tampilkah Bapak dan Ibu layar saya? Sangat jelas, Mas Fajar, sangat jelas. Sudah tampil ya berarti ya? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, apa namanya judul yang di adalah sambal, tapi memang saya akan mengambil judul lebih kecilnya. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya administrasi bimbingan dan konseling kita bisa diotomasikan melalui aplikasi Sambal. Nah, di Sambal ini Bapak dan Ibu, tadi Bu Hartini juga sudah mencoba. Ini kita membuat administrasi itu bisa hanya menggunakan handphone saja, di mana saja, dan hasilnya itu bisa sesuai dengan POPBK yang sudah baku ya gitu ya. Jadi ya standar minimal administrasi BK gitu. Nah, apa sambal itu? Sambal itu adalah sistem administrasi manajemen. Nah, ada manajemennya juga sebenarnya. Selain administrasi ada manajemennya juga. Kenapa ada manajemennya? Sebenarnya karena dalam sambal itu tidak hanya administrasi saja, tapi ada medianya juga, kemudian ada info-info pelatihan bagi guru BK,
kemudian ada madingnya, mading bimbingan dan konseling, kemudian juga ada informasi-informasi sekolah lanjutan. Yang informasi-informasi sekolah lanjutan ini sedang kami Baru sekali makan gudeg. sedang kami upayakan untuk segera tampil di Sambal yang free. Ya, Bapak dan Ibu, tadi sekilas sudah saya jelaskan tentang asal usul dari sambal ini. Nah, kini saya ingin mencoba menyampaikan tentang mengapa muncul sambal gitu ya, mengapa sambal gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, saya ini tadi di awal sampaikan sedikit bahwasanya sekarang ini saya berhadapan dengan sekitar 1:570 peserta didik, yang biasanya hanya 180 peserta didik lahir, dan rasio ideal pun hanya 150 sampai 160. Nah, tapi sekarang ini beda lagi ketika saya masuk ke sekolah negeri. Ternyata ada hal-hal yang karena ya guru BK-nya belum banyak gitu ya, jadi saya harus megang banyak peserta didik. Dan di situ saya mulai merasakan adanya kesulitan untuk membuat administrasi karena waktunya habis dipakai layanan. Tapi di sisi lain, administrasi juga tadi disampaikan oleh Bu Hartini itu harus seimbang dengan layanan. Nah, layanannya sendiri, Bapak dan Ibu, di poin pertama saya menyampaikan ragam layanan bimbingan dan konseling di POPBK itu ada 21 ragam layanan. Ada 21 ragam layanan. Ragam layanan ini terdiri ada yang langsung, ada yang melalui media. Gitu ya. 21 ragam layanan ini ada yang langsung, ada yang melalui media. Tapi itu merupakan tugas pokok guru BK di 21 itu, tugas pokok guru BK itu salah satunya adalah mengadministrasikan layanan. Dan administrasi layanan ini sudah standar minimalnya ada, standar minimalnya ada di POPBK. Nah, 21 ragam layanan ini ada 3 ya minimal, kan kalau dalam tugas pokok guru itu pertama kan merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, kalau dalam bimbingan dan konseling berarti melakukan analisis, kemudian melakukan tindak lanjut, kemudian melakukan pelaporan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu maka muncul minimal di POPBK itu ada 3. Rencana pelaksanaan, RPL biasanya disebutnya ya. Kemudian ada pelaporannya, disebut laporannya, dan kemudian ada evaluasinya. Nah, kalau 3 saja dikali 17, karena 21 itu termasuk pengadministrasian, kalau 3 saja dikali 17 ragam layanan, maka sudah ada 54 administrasi yang perlu kita buat. Dan itu banyak banget kan ya. Misalkan ada konseling kelompok, rencana konseling kelompoknya, kemudian laporan konseling kelompoknya, kemudian ada evaluasi dari peserta didik, kepuasan ya, skala kepuasan peserta didik tentang konseling kelompok. Udah 3 administrasi dalam satu kegiatan. Dan ini sangat bukan menyulitkan, sangat bagi saya pribadi itu mengerjakan 3 hal ini dengan kondisi yang bimbingan klasikalnya banyak itu menjadi hal yang agak sulit. Ditambah lagi rasio guru BK dengan peserta didik itu yang baginya itu kan 150, idealnya itu adalah 150 sampai 160 banding 1. Nah, ternyata datang ke sekolah ini dengan rasio seperti ini ternyata nggak mungkin gitu ya, 570 jadi tidak seimbang gitu. Maka dari itu kapan waktu ngerjain administrasinya. Nah, maka dari itu saya memikirkan solusi sambal. Kemudian poin ketiganya sambal. Mengapa sambal ini kita tahu bahwasanya sebelum ada POPBK itu administrasi itu sangat beragam. Administrasi itu tidak ada yang baku. Mungkin yang paling banyak dikerjakan itu hanyalah RPL saja. RPL bimbingan klasikal misalkan, atau RPL bimbingan kelompok. Hanya itu saja yang biasanya dikerjakan. Padahal banyak sekali administrasi yang kini kita harus buat berdasarkan POPBK.
di POPBK sendiri ada 17 format baku administrasi layanan bimbingan dan konseling. Nah, maka dari itu 17 ini belum lagi laporannya, belum lagi evaluasinya. Jadi 17 kali 3, 54. Dan ini menjadi hal yang sangat berat sekali kalau misalkan kita tidak proporsional, kita tidak ideal rasio guru BK dengan peserta didiknya. Maka dari itu muncullah sambal gitu dari sana. Kemudian dan kompetensi guru BK itu kan kalau di kode etik dan lain sebagainya di Permendikbudnya itu harus S1 BK. Konselor itu S1 BK ditambah PPK. Di sini ada Pak Pardi yang sudah konselor ya. Nah, kalau yang ternyata dihapus lagi PPGBK juga tidak bisa ternyata konselor itu guru BK. Nah, maka dari itu di lapangan sebenarnya tidak semua dari BK gitu ya, dari S1-nya BK. Tapi harus melaksanakan ketika ditunjuk jadi guru BK misalkan, ya maka harus menjalankan administrasi BK juga gitu. Pada itu disitulah muncul sambal gitu ya Bapak dan Ibu. Tadi saya beberapa kali menyebutkan ragam layanan bimbingan dan konseling. Saya mengutip dari POPBK, ini ada 17 ragam layanan langsung dan sisanya ada ragam layanan tidak langsung. Misalkan kita berbicara tentang konseling, Bapak dan Ibu. Konseling aja itu ada 2, konseling individual dan konseling kelompok. Konseling individual di POPBK itu administrasinya ada 3. Kalau pertemuannya pertemuan kedua minimal gitu ya, atau direncanakan. Konseling individual kita membuat RPL, rencananya ya, rencana pemberian layanannya. Kemudian kita juga membuat laporan konseling individualnya. Di sisi lain juga kita membuat kepuasan konselingnya dalam melaksanakan konseling individual. Itu di POPBK ada 3 konseling individual saja. Selanjutnya konseling kelompok juga sama ada 3. Bimbingan ada 3, bimbingan kelompok, klasikal, lintas kelas. 3-tiganya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bukan evaluasi, ya betul evaluasinya sudah ada. Konsultasi itu juga ada sebagai konsultan dan sebagai konsulti, kan gitu ya. Ada administrasinya, pelaporannya. Kolaborasi dengan guru, kolaborasi aja ada 3 kegiatan. Pertama kolaborasi dengan guru, ada laporannya. Kolaborasi dengan orang tua ada laporannya. Kolaborasi dengan lembaga lain ada laporannya. Maksudnya seperti apa? Misalkan ada guru BK, ya ada wali kelas yang masuk ke BK untuk menceritakan muridnya, gitu kan? Nah, kadang-kadang kita tidak teradministrasikan yang kayak gitu. Padahal itu bisa jadi masuk kolaborasi dengan guru, atau bisa jadi masuk ke advokasi. Padahal itu kan penting. Gitu. Nah, maka dari itu muncullah sambal. Bisa jadi itu kan merupakan advokasi dari wali kelas ya tentang anak dan lain sebagainya. Itu kan memang dan kadang-kadang kalau misalnya kita tidak menuliskannya, ya tidak ada bukti bahwa anak bapak guru ini ngobrol dengan kita. Gitu. Tapi kalau misalnya kita membuat advokasinya, kita jadi punya bukti. Nah, kayak gitu. Kolaborasi dengan lembaga lain, konferensi kasus. Biasanya kalau ini suka ada ya administrasinya. Tapi dengan sambal Bapak dan Ibu, dengan sambal konferensi kasus nggak usah lagi Bapak dan Ibu nggak usah lagi ini bawa kertas dan lain sebagainya, tinggal langsung di handphone saja. Dan kalau misalnya sudah selesai nih konferensi kasusnya, langsung aja diisi di handphonenya. Itulah mudah-mudahan membuat administrasi BK jadi simpel. Kemudian home visit, misalkan mau home visit nih ya, mau home visit itu bisa di Humble juga, bahkan di angkot juga bisa bikin laporannya. Di angkot misalkan lagi perjalanan ke sekolah lagi, tinggal di WA aja, di sambal aja ngerjainnya. Kemudian nyampe sekolah, tinggal di print laporan kepala sekolah. Advokasi, pengolahan papan bimbingan juga lain-lain sebagainya itu adalah ragam layanan bimbingan dan konseling. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah ragam layanannya. Belum administrasinya, karena di poin terakhir
Nah, poin terakhir ini ada tugas pokok guru BK adalah melaksanakan administrasi dan manajemen. Nah, maka dari itu, dari keseluruhan ini ya perlu administrasi. Gitu. Nah, kemudian kenapa sambal gitu ya? Kenapa sambal? Atau apa itu sambal sendiri? Sambal itu tadi sudah saya sampaikan di awal, merupakan singkatan ya Bapak dan Ibu ya. Saya nyarinya biar gampang aja diingat. Biar gampang diingat, jadi nyari akronimnya maksakeun gitu ya. Maksakeun, jadi biar ingat gitu ya. Sambal itu singkatan atau singkatan dari sistem administrasi manajemen. Ada manajemennya ya Bapak dan Ibu ya. Sistem administrasi manajemen bimbingan dan konseling elektronik. SAM, B sampai bimbingan, elektronik E dan L, sambal jadinya kayak gitu. Nah, sambal ini Bapak dan Ibu aplikasi berbasis penyimpanan drive dan formulir Google. Formulirnya formulir apa? Formulir elektronik yang sederhana saya gunakan Google Form untuk membuat ragam administrasi layanan bimbingan dan konseling sesuai Permendikbud 111 dan POPBK. Nah, nantinya setelah diisi, disubmit, itu akan otomatis masuk ke email yang diinputkan. Nah, selain itu juga sambal ini ada manajemennya. Manajemennya apa? Di sana ada media BK, kemudian juga pelatihan-pelatihan guru BK yang kami himpun gitu ya. Kemudian ada sekolah lanjutan, kemudian juga ada juga informasi mohon maaf ada juga inventory gaya belajar, inventory peminatan SMA, inventory SMK sebelumnya, tapi memang belum kami uploadkan ke yang ke web kami yang gratis. Itu seperti itu. Nah, dengan sambal, Bapak dan Ibu, dengan sambal guru BK mampu membuat administrasi kapan saja, di mana saja, hanya menggunakan handphone. Jadi sebenarnya bisa di laptop juga atau di gawai lain juga bisa. Tapi kan kalau handphone itu kita kadang-kadang kemana-mana ya, kemana-mana bawa handphone. Kalau saya pribadi nggak bawa handphone mungkin agak kagok ya, apalagi kalau ke sekolah nggak bawa handphone. Karena saya kan di Pemprov Jabar harus absen pakai handphone gitu kan. Ya pasti dibawa handphonenya. Nah, dengan sambal Bapak dan Ibu tidak perlu lagi ngebuka laptop, walaupun bisa ya di laptop juga, tapi cukup di handphone saja. Mau bikin administrasi apa, tinggal buka handphonenya atau tabletnya atau iPhone-nya, asal terkoneksi internet kita bisa buat sambal. Kita bisa buat sambal. Kita bisa mengakses sambal dan membuat administrasi. Nah, sambal ini Bapak dan Ibu tersedia dalam paket gratis. Paket gratis itu apa? Paket gratis itu paket yang Bapak dan Ibu bisa pakai tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun melalui web dan juga melalui aplikasinya. Dan saya berharap Bapak dan Ibu sebelum nanti kalau misalnya pengen beli pun coba dulu yang gratis biar kebayang sambal itu kayak gimana. Nah, kemudian ada juga paket premium. Paket premium itu adalah paket yang kami perjualbelikan atau kami pre-orderkan. Identitasnya itu sudah identitas sekolah, jadi sudah sangat simpel. Jadi sudah tidak perlu lagi ngeprint 2 kali ya. Jadi sudah ada kop sekolah, nama kepala sekolah juga sudah diinputkan, emailnya juga sudah diinputkan, jadi lebih singkat dalam membuat administrasinya. Kemudian paket custom. Paket custom ini kami latihkan cara membuat, cara menghambal dan cara mengeditnya. Nah, custom ini Bapak dan Ibu ini kami latihkan selama sebulan. Cara landing page-nya, itu maksudnya adalah tempat nyimpan sambalnya, webnya. Kemudian kami berikan juga master sambalnya agar Bapak dan Ibu bisa mengedit dan mengcustom sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu semua. Nah, itu sambal ada tersedia dalam paket gratis, paket premium, dan paket custom. Baik,
Lalu bagaimana atau apa keuntungan menggunakan sambal, Bapak dan Ibu? Nah, di samping di handphone yang sebelah mana ini, sebelah kiri ya. Sebelah kiri Bapak dan Ibu itu ada sambal custom, sambal custom yang saya buat untuk penggunaan terbatas. Nah, sambal itu selain administrasi yang ini, nah ini ada administrasi, kami sematkan juga pertama, nah ini media BK ada, kemudian program BK pun bukan programnya ya, seperti rasional, visi misi dan rasional, tujuan dan lain sebagainya itu kami tempelkan. Dan medianya juga kami tempelkan, kami tampilkan di sini. Kalau ini kebetulan yang ini, yang versi ini adalah versi media BK-nya media saya aja. Nah, ini administrasinya. Ada 17 kalau di sini. Dan ini yang custom ya Bapak dan Ibu, yang aplikasi yang saya tampilkan ini yang custom, yang saya buat khusus untuk pemenang lomba waktu itu. Nah, kita lihat sekali lagi, ini sistem administrasinya. Ini sistem administrasinya. Ada PKB, karya ilmiah dan inovatif, pengembangan tema, profil perkembangan, dan juga ini bagian manajemennya. Oh, ini bagian media, ini medianya. Dan nah, ini ada manajemennya, ada rasional, dasar hukum, visi dan misi dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu itu sambal. Nah, apa keuntungan menggunakan sambal? Pertama, seperti yang saya sebutkan beberapa kali di sebelumnya, mudah diakses kapan saja dan di mana saja, cukup menggunakan HP yang terkoneksi internet. Mau bikin di mana aja bisa. Pertanyaannya, di laptop bisa nggak? Bisa. Di iPhone bisa nggak? Bisa. Asal terkoneksi internet. Kemudian format laporannya sesuai POPBK. Tersedia 17 format dan diupdate secara berkala. Kemudian ada juga inventory. Misalkan inventory banyak ya inventory-nya. Ada biodata juga, kalau di yang ini. Ada biodata, ada gaya belajar, kemudian ada inventory peminatan SMA, ada inventory peminatan SMK, tapi belum kami update-kan. Kemudian ada juga gaya belajar ya, ada gaya belajar. Kemudian nanti juga ada sekolah lanjutan, kemana, dan lain sebagainya. Nah, administrasinya nanti, kalau misalnya berkaitan dengan administrasi, ketika di-input, administrasinya masuk melalui email yang di-input. Nah, administrasinya berupa file docs. Artinya file docs itu nantinya bisa dirubah kembali atau misalkan bisa langsung di-print. Untuk premium dan custom itu dikasih database. Jadi memang murni untuk dirinya sekolahnya. Tapi kalau misalkan yang free itu nggak dikasih database. Database-nya nggak kita berikan akses. Tapi tetap kami tidak akan melihat-lihat, membuka-buka database tersebut ya, karena memang ada sisi kerahasiaan kalau dalam bimbingan dan konseling ya. Jadi kami tidak akan buka-buka. Kemudian tersedia landing page. Landing page itu apa? Website-nya bagi yang dapat dikustomisasi sebagai media papan bimbingan. Nah, sebagai media papan bimbingan daring untuk sambal versi premium dan custom. Itu tentang keuntungan menggunakan sambal. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Bapak dan Ibu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada 3 tipe, sambal free, sambal premium, dan sambal custom. Nah, sambal free, akses saja langsung bisa di iotbk.ransel.in. Nah, ini di bawah juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, lewat mana? Nah, ini di bawah ini ada iotbk.ransel.in. Lewat situ bisa. Kalau misalkan mau pakai aplikasi, biar nanti nggak mikir-mikir lagi halamannya, bisa download di apk bit.ly.apk sambal free, bisa download di sana. Kemudian kalau mau premium bisa juga. Mohon izin sebentar Bapak dan Ibu ya.
izin Pak Fajar ada yang dikerjakan. Mungkin kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu, mohon bersabar. Jadi sudah kirim di grup ya itu iot.ransel.in-nya. Silahkan kalau yang langsung mau cek langsung bisa dilihat di grup. Ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Sebentar barusan ada iklan dulu. Ya, iotbk.ransel.in. Nah, itu bisa dipakai. Atau kalau misalkan mau download aplikasinya, saya coba ke chat dulu. Nah, sebentar. Kalau misalkan mau pakai aplikasi Android-nya juga bisa. Nah, kalau mau ke aplikasi, mau download aplikasi Android-nya juga bisa di Nah, di situ di chat ya, saya www.bit.ly/apk sambal. Nah, bisa juga di situ. Ya, saya coba share screen lagi ya, share screen. Tampil ya screen saya Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak Didi, sudah tampil? Sudah ya? Sudah jelas Kang. Oke, sudah ya, sudah tampil lagi ya. Oke, kalau mau beli premium, ini juga kami perjualbelikan. Sambal premium adalah sambal yang memiliki privilege untuk mengakses database selain melalui email. Sambal premium ini kami perjualbelikan dengan sistem pre-order. Di dalamnya identitas sudah identitas sekolah. Jadi tidak perlu lagi menambahkan pun sambal premium dan ini sambal custom. Nah, apa sambal custom? Kalau sambal custom itu sambal yang dikembangkan secara mandiri oleh guru BK-nya masing-masing dengan pelatihan dan pembimbingan dari tim sambal. Sambal custom ini dilatihkan dan diberikan master sambalnya. Jadi master sambalnya itu dikasihkan ke guru BK dan kemudian nanti ikut pelatihannya untuk mengembangkan lebih tipe sambal. Lalu kita akan coba Bapak dan Ibu kita akan mencoba tadi karena PR dari Bu Hartini ya harus dicoba juga katanya sampai Bapak dan Ibu bisa ya gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan masuk. Kita akan bersama-sama mencoba sama-sama mencoba ke ya, kita akan sama-sama mencoba untuk membuat administrasi menggunakan sambal. Bapak dan Ibu, saya akan masuk saya akan masuk lagi satu akun karena saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan handphone saja gitu ya. Kalau misalkan di laptop mungkin sudah pada bisa, tapi kalau misalkan di handphone kadang-kadang oke, izin saya bentar menjadi host yang ini ya. Boleh yang satu lagi dijadikan host Bu Hartini atau rekan-rekan yang lain?
yang aku satu lagi Oh, baik. Sebentar, Kang. Saya Ada lihat. Juliasa. Namanya tetap baik. Sebentar, Kang. Co-host nggih. Ya. Ya, sip. Oke, nah saya akan share screen ya Bapak dan Ibu ya lewat handphone saya. Ini bagaimana cara membuat administrasi menggunakan Sambal. Nah Bapak dan Ibu, pertama kita webnya dulu ya. Ada Ibu ya. Alamatnya bit.ly/apk sambal free. Nah ini bit.ly apk sambal free. Maka akan langsung ke Google Drive Bapak dan Ibu dan kita download. Lalu diinstal. Nah, pastikan Bapak dan Ibu aplikasinya bisa diinstal atau diizinkan oleh perangkat Bapak dan Ibu semuanya. Oleh device-nya ya, ya ada perangkatnya. Nah, kita install. Karena memang ada yang belum diizinkan dirinya menginstal aplikasi dari luar Play Store. Nah, ini aplikasi terinstall. Bapak dan Ibu sebenarnya aplikasi ini inginnya ada di Play Store. Cuma ketika itu kami belum menemukan ininya apa namanya? Karena ada syarat yang belum terpenuhi, jadi memang belum bisa di-update-kan ke Play Store. Nah, ini tampilan dari aplikasi Android dan memang di web juga sama seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ada SMP, ada SMA, ada workshopnya, ada media bimbingan dan konseling. Ini media BK ini. Media BK ini memang sudah kami kembangkan bersama BBAP, termasuk Bu Hartini juga ada, Pak Pardi juga banyak media-media. Jadi sudah banyak lah di sini medianya ya. Kita coba yang enggak. Nah, di sini ini BBAP ya, Bapak dan Ibu, ini sudah banyak media-media dari Pak Pardi juga ada banyak di sini. Nah, ini Pak Pardi nih. Banyak sekali ya, tinggal dipakai saja gitu, tinggal dipakai saja. Sudah ada sekitar 300 media lebih di Sambal ini. Nah, silakan dicek yang mana yang cocoknya, boleh dipakai. Nah, kemudian ada di bawahnya juga ada gaya belajar. Ini inventory gaya belajar. Bisa di-share-kan ke peserta didik, kemudian peserta didik bisa langsung mengisi gaya belajar ini. Tinggal di-share-kan aja linknya iotbk.ransel.in, nanti suruh ngisi gaya belajar, nanti akan ada setelah diisi, setelah selesai akan ada email yang berupa semuanya itu sudah gaya belajar ininya berapa persen dan sebagainya, visualnya berapa persen, auditorinya berapa persen, kinestetiknya berapa persen. Kemudian juga ada penjurusan SMA, penjurusan SMK, kemudian ada juga lain-lainnya yang memang belum kami upload. Nah, ini pengaksesnya 1.517 hari ini. Sudah lumayan banyak ya. Insya Allah luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk di Kuningan ya. Nah, kita coba yang SMP Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya jelaskan. Ada konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan lintas kelas, konsultasi, bimbingan kelompok, kolaborasi, referral, home visit, advokasi, konferensi kasus,
tugas tambahan, karya dan inovasi, konseling individual, jurnal BK. Bisa download POPBK juga di sini, bisa download aplikasi Sambal Free-nya juga di sini. Nah, kemudian kita kali ini saya akan mencoba mencontohkan dulu yang misalkan jurnal BK ya, kita coba jurnal BK. Nanti saya akan mencoba jurnal BK dan nanti ada rekan-rekan yang akan mencoba konseling individual dan akan dijadikan di sini. Nah, Bapak dan Ibu, jurnal BK itu apa? Jurnal BK itu jurnal harian bimbingan dan konseling, di mana dalam POPBK itu guru BK diharuskan membuat laporan harian atau jurnal harian apa saja yang sudah dilakukan selama 1 hari tersebut. Nah, kebanyakannya itu kan tulis tangan atau paper. Nah, tapi zaman sekarang sudah bisa paperless juga. Paperless caranya gimana? Ya gunakan Sambal. Contohnya bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan saya tuliskan, yang ini harus email asli ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ke jurnal harian, kemudian kita isikan email yang aktif. 2021-2022 kita pilih. Nah, kalau misalkan yang custom atau yang free, yang custom atau yang premium, kita tidak perlu lagi mengetik nama kayak gini. Nanti tinggal ada pilihan namanya. Guru BK-nya siapa yang isinya gitu. Kalau ini harus diketik dulu. Yang nama kepala sekolahnya juga harus diketik kalau di sini. Tapi saya tulisnya uji coba saja ya, uji coba. NIP-nya juga harus diketik. Kalau yang premium itu nggak usah karena nanti sudah dibuatkan oleh kami gitu ya. Ini NIP kepala sekolahnya. Oh, jangan uji coba deh. Tapi nggak apa-apa ya, Bapak dan Ibu ya, ini hanya uji coba saja. Nah, kayak gini kita isi seperti ini. Kalau yang premium, Bapak dan Ibu, bahkan kita bisa setel pengingat. Setel pengingat misalkan tiap 15.30 itu ada apa namanya? Ada notifikasi untuk mengisi jurnal misalkan. Ada bisa seperti itu. Harinya hari ini. Tanggalnya tanggal sekarang. Kemudian berikutnya, nah, kemudian ini diisi dengan apa-apa saja yang kita lakukan hari ini. Contoh misalkan kalau kita mulai dari 7.30. Misalkan sasarannya siapa? Saya karena sebagai humas, tadi saya menerima tamu dulu 7.30. Sasaran kegiatannya PPL, ya misalkan kayak gitu ya. Karena tadi ada PPL dulu. Kegiatannya, kalau ini sebenarnya kegiatan bimbingan konseling semuanya. Maka dari itu, kalau misalkan kehumasan, berarti ada tugas tambahan di sini. Nah, pilihnya yang tugas tambahan. Hasil kegiatannya, menerima, serah terima PPL dari STKIP, IKIP sekarang namanya, IKIP Siliwangi. Nah, kayak gitu. Kemudian berikutnya. Nah, terus kita tuliskan, misalkan sekarang ya, saya loncat aja ke waktu sekarang, dari tadi jam 13.00. Sasarannya adalah guru MGBK Kuningan, misalkan. Kuningan. Kegiatannya apa? Kegiatannya pengembangan diri. PKB. Nah, kayak gini. Hasilnya misalkan terdesiminasikan atau tersosialisasikan Sambal. Nah, kayak gini. Berikutnya, ini boleh berapa saja, tapi yang satu itu harus wajib diisi. Misalkan saya akan lewat ya, karena kita skip. Kita skip. Nah, seperti ini. Berikutnya, nah, kita skip lagi. Berikutnya, terakhir 7, karena ada 7 kegiatan, kirim. Nantinya
hasil administrasinya akan masuk ke email kita masing-masing yang tadi kita input. Maka kita lihat emailnya, Gmail. Langsung dicek di Gmailnya. Nah, ini sudah ada masuk Bapak dan Ibu. Nah, no reply, sambal 14-12. Seketika itu pun langsung masuk administrasinya ke kita. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau yang free, yang tadi kita gunakan, itu tidak ada pop-nya. Nah, seperti ini. Polos saja seperti ini. Dan nama kepala sekolahnya juga masih harus diketik. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan yang premium itu bisa muncul apa namanya kopnya dan lain sebagainya sudah kita buatkan. Dan kalau yang custom ya dibuat sendiri gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, sampai sini dulu mungkin ya, sampai sini dulu sebelum nanti kita akan coba praktik ya Bu Hartini ya. Kita akan coba praktik semuanya bareng-bareng. Bagaimana cara pertama downloadnya, kemudian bagaimana cara menggunakan, misalkan kita pengen buat konseling individual atau konseling kelompok atau bimbingan dan lain sebagainya. Mungkin sampai Silahkan apabila ada yang ditanyakan terkait penyampaian dan materi dari Pak Fajar tadi. Luar biasa ya, berarti saya terinspirasi sekali loh Pak. Masya Allah. Jadi langsung jadi sebuah ini ya, tabel dan sebagainya. ya. Tinggal Ya. Kalau bisa nanti ditambah hip hop langsung ngeprint. Masya Allah. Kalau yang premium ada kopnya. Kalau ini kan yang versi gratis itu karena untuk digunakan oleh banyak orang, jadi kami tidak pakai kop kan. Tadi yang lebih mahal yang premium atau yang custom? Premium. Apa aja? Premium. Yang premium. Oh. Kenapa premium mahal? Karena memang sebenarnya kami tidak niat jualan. Sebenarnya inginnya itu dipakai yang gratis atau kita ngembangin bareng-bareng biar nantinya sambalnya semakin pas untuk guru BK gitu. Jadi premium itu karena ada yang memang kesulitan juga untuk mengembangkan, ya kita kasih opsi buat dibuatkan oleh kami gitu. Dan ini pun kami kita berdayakan. Masya Allah, jadi keuntungan atau biaya dari pembiayaan kita membeli premium itu tidak hanya untuk, tapi juga bersama-sama dengan orang-orang atau yang membutuhkan juga. Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan kalau misalkan ada yang perlu atau ada yang mau di-sharingin, mungkin ada yang bertanya tentang ini, sistem dan sebagainya. Oh, silahkan Bapak Pardi sudah angkat tangan. Monggo dipersilakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Fajar ini luar biasa sekali ini. Jadi memang ini aplikasi yang aplikatif sekali dan ini sangat dibutuhkan sekali di lapangan ini. Kalau saya pertanyaannya singkat, bagi saya itu senang yang praktis. Mungkin juga titipan beberapa teman kemarin, saya sudah pernah ngobrol dengan teman-teman beberapa orang guru BK di lokal Jalaksana. Mungkin langsung duduk poin masalah harga misalnya untuk premium itu apa gitu ya. Atau kalau memang harus japri atau gimana. Cuma kalau bisa, kalau memang misalnya berapa sekolah bisa misalnya ini bisa diskon, alhamdulillah. Saya yang diskon tapi yang premium gitu. Mungkin itu buat Pak Fajar, pertanyaan saya to the point aja gitu. Iya, terima kasih Pak Didi, Pak Fajar.
Baik, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Pak Pardi. Monggo Pak Fajar. To the point ya nanyanya. Saya tuh sebenarnya inginnya mungkin Bu Hartini dulu ya, ketuanya dulu nih yang hobi. Tapi kalau misalkan harga normal, Bapak dan Ibu, harga normal itu kita mahalkan, sengaja kita mahalkan. Kenapa? Karena kami berharap sebenarnya yang premium itu tidak laku gitu, intinya masih gitu ya. Tapi memang karena kebutuhan juga mungkin banyak yang meminta. Harga normal itu sekitar 510. Tapi kalau misalkan terutama memang yang yang anggota BBAP ya kami diskonkan jadi 465. Tapi jika memang ada beberapa gitu ya, banyak gitu dari MGBK MGBK mana ini, MGBK Kuningan ya, MGBK Kuningan mau banyak, misalkan lebih dari 8 kalau tidak salah, maka kita nanti buat kode voucher khusus untuk MGBK Kuningan. Bisa sampai 420-an insya Allah mudah-mudahan. Kalau untuk 8 sekolah ya Bapak dan Ibu, bukan 8 guru BK ya. Tidak guru BK tapi sekolah, satu sekolahnya sekitar 420 kalau misalkan lebih dari 8. Tapi nanti buatkan dulu vouchernya biar nanti ke sistem bisa masuk gitu. Terima kasih Pak Pardi, mungkin seperti itu. Bu Hartini juga mangga kalau misalkan mau dikelola silahkan, kami ya segitu 420-an mudah jika 8 orang. Tapi jika tidak ya mangga gunakan kode BBAP itu 465 kalau tidak salah, 465 atau 469, saya kurang karena memang kami berikan langsung ke timnya, ke tim lain gitu untuk yang premium ini. Jadi dibuatkan langsung oleh mereka. Mungkin seperti itu. Lagi yang pertanyakan kalau 8 lebih banyak 18%. Ya, 18%. Lumayan. 420. Mangga Bapak Ibu sekalian yang lain. Masih ada waktu kita untuk tentang aplikasi Sambal ini. Sebetulnya tadi menarik ya Pak Fajar. Tadi nah, kalau yang lainnya itu apakah juga sama otomatis, misalnya kayak layanan referral, misalnya tangan kasus, kita mau merencanakan untuk referral ke bagian yang lain atau dengan yang lain juga. Saya mungkin izin ya, kita coba Nah, yang sekarang kita akan coba buat konseling individual ya, Bapak dan Ibu ya. Saya izin kita akan buat konseling individual. Nah, Bapak dan Ibu setelah diinstal, maka akan ada di handphone. Nah, ini contohnya. Oh, bukan yang ini ya, ini yang terbatas. Sudah akan ada di handphonenya masing-masing. Tadi yang seat of your mana? Saking banyaknya sambal di handphone saya, jadi saya juga bingung. Pedes handphonenya itu. Ini banyak sambal karena beberapa versi. Nah, ini saya pakai yang seat of, ini yang barusan kita download. Nah, sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Kita akan coba konseling individu, misalkan konferensi kasus atau misalkan referral ya. Referral apa misalnya otomatis. Saya contohkan sekarang adalah RPL dulu, konseling individual. Nah, RPL ini dan Ibu enaknya itu langsung tiga administrasi langsung otomatis terbuat, walaupun nantinya tetap harus yang evaluasi kan tetap harus diberikan kepada konseling kita.
Nah, saya akan mencoba, ini konseling individual ya Bapak Bu, tetap email harus email aktif. Nama guru BK-nya misalkan saya sendiri. Nama kepala sekolahnya, izin saya NIP guru BK, biar ketahuan. Oh, itu saya. Itu aja dulu. 2000 semesternya semester ganjil. Pertemuan rencana itu berarti minimal pertemuan kedua ya Bapak, atau misalkan pertemuan ke-1 yang sudah direncanakan. Tapi saya nulisnya pertemuan kedua saja. Kelasnya misalkan 11 UPW misalkan. Harinya hari ini, tanggalnya tanggal sekarang, misalkan saya sudah akan konseling atau sudah konseling. Waktunya berapa menit? 40 menit misalkan. Waktu itu menit ya, jumlah menit bukan jam ya. Tempatnya ruang BK. Gejala yang nampaknya kita jelaskan, misalkan konseli merasa, misal ya Bapak dan Ibu, ini contoh saja, konseli merasa sedang merasa terasing, gitu ya, merasa terasing di kelas karena mulai tatap muka. Biasanya konseli berani untuk misalkan ya, berani untuk berpendapat, namun berpendapat ketika daring, misalnya, ketika daring, namun ketika luring tatap muka, konseli merasa malu dan tidak sanggup untuk mengutarakan pendapat. Misalkan kayak gitu. Konseli ya, ketika mengutarakan pendapat, misal ya konseli ada perasaan ya ketika melakukan pendapat, konseli tiba-tiba malu dan berhenti dan lari keluar kelas, sehingga ia berpikiran orang-orang akan, nah misalkan kayak gini, ini gejala misalkan kayak gini ya Bapak dan Ibu ya. Pendekatan dan tekniknya misalkan kita akan gunakan RFP atau CDP. Tekniknya misalkan CBT tekniknya apa gitu ya Bapak dan Ibu ya. Misalkan disputing, misalkan dispute. Hasilnya, nah ini Bapak dan Ibu kita konseli, hasilnya di belajar apa yang dituliskan, misalkan konseli belajar cara mengendalikan perasaan malu. Nah, saya baru segini aja, mungkin ini contoh aja ya Bapak dan Ibu ya. Kita kirim. Oh, ini nama konselinya belum? Misalkan nama konselinya. Kenapa? Itu kenapa? Berantem. Sama. Misalkan kita beri nama konselinya kayak gini. Lalu kita kirim. Nah, setelah dikirim, sudah selesai Bapak dan Ibu. Setelah dikirim, kita lihat lagi emailnya. Gmail. Kita buka Gmailnya. Dan ini sudah ada ternyata. Nah, ini sudah ada hasilnya seperti ini. Kita lihat.
hasilnya. Nah, sudah ada, bisa kita buka. Nah, hasilnya sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi sudah praktis, sudah ada pertama RPL-nya. Kalau misalkan laporannya juga kalau memang sudah dilaksanakan, sudah ada seperti ini. Nah, kemudian yang ada juga apalagi yang ada instrumen kepuasan konselingnya. Kayak gini, tinggal di print, kasihkan ke konseling untuk untuk mengisi kepuasan konselingnya. Malah ke ini ya, mohon maaf, malah ke close. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 administrasi yang selesai dalam sekali mengerjakan administrasi lewat handphone saja. Kira-kira begitu tentang sambal ini. Oke, saya izin lagi untuk stop share screen. Ya, nah begitu kira-kira Pak Didi, itu salah 2 contoh ya, 2 contoh bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan sambal untuk administrasi, bimbingan, dan konseling. Nah, mungkin pertanyaannya kita tunda dulu, Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan kita tunda dulu. Kita pengen bareng-bareng Bu Hartini ya. Kita pengen bareng-bareng bikin RPL nih, RPL bimbingan klasikal. Saya minta mungkin 1 orang atau 1 orang dulu, Bapak dan Ibu, sambil praktik ya, sambil praktik siapa saja boleh. Kita yang gunakan handphone, kita coba share screen Kita coba share screen untuk membuat administrasi bimbingan dan konseling bimbingan klasikal. Materinya ada ya, Bu ya? Sudah ada atau mau gimana nih? Oke, sudah disiapkan, sudah ditegaskan ya. Boleh, kalau gitu siapakah yang berkenan, Bapak dan Ibu, silahkan. Kalau yang menggunakan handphone, kita stop dulu videonya, tapi share screen cara membuatnya, langkah-langkahnya, biar nanti yang lain juga bisa melihat, atau yang lain juga bisa sambil buat. Enggak, silahkan. Yang sudah bisa, monggo dicoba. Yang pakai handphone, ada nggak di sini pakai handphone ya? Ada Ibu Bella, ada. Mau dicoba nanti klasikal ya. Oh, Pak Hardi sedang mencoba yang klasikal ya? Oke, boleh. Tadi home visit dicoba juga keren laporan home visitnya langsung jadi udah. Iya, bisa diangkut, bisa kalau yang pakai angkot bisa sambil diangkut tuh langsung jadi. Pak. Lagi pulang nih, wah Masya Allah, luar biasa, sangat membantu sekali. Saya pernah melihat aplikasi ini, Pak Fajar, di teman saya waktu pas saya iseng ya, artinya minta lihat bagaimana cara membuat aplikasi yang di Prabu Muli. Mungkin Pak Fajar pernah ke Prabu Muli untuk mempresentasikan aplikasi ini? Kemana Pak? Prabu Muli, ke Semarang Selatan. Se-Indonesia sih sebenarnya pernah di eventnya sudah ada se-Indonesia. Kemudian bulan kemarin juga yang termasuk Bu Hartini ikutan itu juga ada ininya kegiatannya gitu, yang custom ke beberapa kabupaten juga sudah, tapi kalau misalkan ke Prabu Muli itu belum sepertinya. Tapi secara nasional sudah disarankan. Saya dapatkan itu, maksudnya saya dapatkan contoh itu dari teman di Prabu Muli, dan alhamdulillah terima kasih Ibu Hartini bisa mempertemukan kita semuanya, Bapak dan Ibu guru BK Kabupaten Kuningan bersama Pak Fajar. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya, insya Allah. Mangga, Ibu yang siap, yang sudah pakai handphone, yang mau menjadi contoh responden, monggo silahkan. Pak Dika nih kayaknya udah ada nih pakai handphone nih Pak Dika nih. Pak Dika, mangga Pak Dika.
Saya ini ya. Yang lain dulu aja, Kang. Enggak apa-apa, saya. Kang masih ingat, Kang? Masih lah, masa nggak inget? Mantap. Oke, ini Yang lain dulu, ada mangga. pertanyaan ya, boleh saya jawab ya, Bapak dan Ibu ya. Untuk aplikasinya bisa kalau yang gratis bisa di iotbk.ransel.in. Yang gratisnya bisa diakses di iotbk.ransel.in lewat Peramban. Tapi kalau misalkan aplikasi Android-nya bisa di bit.ly APK Rumble Free. Nah, ini bisa di-download di situ. Ini boleh siapa? Yang kita akan coba nih. Bu Hartini mungkin bisa dipandu siapa? Oke, Pak Dike, Sekretaris MGBK. Yuk. Atau ini ada Ibu Elsa, Ibu Eha. Hai. Monggo Bu Eha. Ketawa. Dibuka, dinyalain dulu. Ini lagi di Sambi juga, lagi mengerjakan. Tuh, sekali makanya. Nanti saya masuk. Masuk aku duduk lagi pakai HP. Sekalian. Pak Fajar ini dari UPI nggih? Betul, dari UPI. Dari UPI. Ya. Oke. Wah, luar biasa. Banyak orang-orang itu yang produktif dalam hal aplikasi. Sama banyak belajar. Kalau atau Pak Didi, kalau misalnya memang Ya. tidak ada, saya contohkan Siap, aja ya. siap Pak Bu, Fajar, ya. siap. Monggo, Pak. Ya, baik. Saya contohkan saja bagaimana cara membuat RPL bimbingan klasikal dengan menggunakan aplikasi Sambal. Saya izin share screen lagi melalui laptop ya. Nah, pertama tadi kan saya sudah contohkan bagaimana cara membuat membuat administrasi menggunakan handphone. Sekarang saya akan contohkan bagaimana cara membuat administrasinya menggunakan laptop. Dan yang akan kita coba sekarang itu adalah layanan bimbingan klasikal. Nah, jika buka di laptop atau sebenarnya di handphone juga sama, namanya iotbk.ransel.in. iotbk.ransel.in. Nah, kita enter iotbk.ransel.in. Kita pilih SMP. Tampilannya kalau di laptop seperti ini, Bapak dan Ibu, tapi sebenarnya sama. Nah, masuk ke sini, lalu kita pilih bimbingan klasikal. Seperti ini. Lalu kita seperti biasa, kita akan memasukkan identitas. Nah, izin karena ini bimbingan klasikal, maka harus ada materi yang kita siapkan. Maka dari itu saya akan menggunakan materi dari buku yang saya buat saja. BK kelas 8 misalkan. BK kelas 8.
kita pilih tentang apa ya, kelas 8 misalkan ya. Tentang, kita lihat dulu deh ininya, daftar isinya. Daftar isi, nah ini. Kematangan intelektual, Interaksi lawan jenis. sosial sebagai pria atau wanita. Nah, ini aja ya, mengekspresikan perasaan secara wajar. Nah, temanya adalah mengekspresikan perasaan secara wajar. Halaman 93. Halaman 93. Halaman 93. Oke. Nah, ini tentang mengekspresikan emosi secara wajar. Baik, nah kita lihat lagi ke ininya, ke apa namanya, ke sampelnya. Kita isi Fajar Juliansah. Ini karena email masing-masing ya Bapak dan Ibu ya, karena dikirim melalui email masing-masing. Saya tuliskan namanya. Dan ini kalau misalnya tidak sambil menjelaskan, bisa 7 menit atau 6 menit pun sebenarnya sudah selesai bikin RPL bimbingan klasikal nih. Tapi kalau misalnya sambil menjelaskan mungkin agak sedikit lebih lama. NIP guru BK-nya misalkan. NIP kepala sekolahnya. Ini kalau misalnya yang gratis memang agak lupa di NIP kepala sekolah kadang-kadang. Semester ganjil misalkan ya, 2021-22. Kemudian kelasnya tadi kelas 8. Pilih tipe layanannya, layanan apa? Misalkan kita sebutkan saja ini layanan dasar, karena memang bimbingan klasikal ya Bapak dan Ibu ya. Ini layanannya pribadi dan sosial, tinggal klik-klik saja Bapak dan Ibu. Saya yakin kalau misalkan diklik-klik mah bisa ya Bapak dan Ibu ya, mudah. Dan ini nggak usah ingat-ingat lagi, aduh ini fungsi layanannya apa aja sih fungsi layanan, ada di sini semuanya. Fungsi layanan sudah ini semuanya. Kita pilih pemahaman, pengembangan, kemudian adaptasi, gitu ya. Ice breaking-nya apa yang sesuai dengan materi? Ini tadi materinya tentang ini karena ekspresi ya, emosi. Kita tuliskan misalkan jangan ketawa. Ice breaking-nya apa saja sih sebenarnya, tapi kita tuliskan jangan ketawa. Nah, Bapak dan Ibu juga tujuan tugas perkembangannya enak. Bapak dan Ibu tinggal dipilih. Ini berkaitan dengan apa? Tadi kematangan emosi, betul ya, kematangan emosi ya tadi itu ya. Betul, kematangan emosi. Tujuan pengenalannya apa? Dicari saja yang berkaitan dengan emosi, kematangan emosi. Dan memang di sampingnya juga ada, di samping tulisannya juga ada. Kita pilih tujuannya apa, tujuan pengenalannya apa. Kemudian tujuan akomodasinya kita juga tinggal pilih. Kematangan emosi, yang kematangan emosi. Tujuan tindakannya juga kita tinggal pilih. Kematangan emosi. Topiknya kita tinggal pastekan. Materinya mau dipastekan, mau enggak. Kalau mau 1 lembar atau misalnya yang pendek, nggak usah. Tinggal diketik aja. Sama. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan juga silahkan. Tinggal copy paste dari internet, dari mana. Boleh. Nanti tinggal masukkan ininya, apa namanya, materinya. Ini di sosial media. Kita misalkan mau kopikan dari sini, dari internet. Akan sederhananya gini ya, saya kopikan sebagian. Nah, ini saya
Saya kopikan sebagian saja, tapi yang jelas tinggal ngopi sih sebenarnya gitu, tinggal kopikan ke sininya, ke sininya. Materinya apa saja. Nah ini, nah misalkan saya masukkan gini ya, tapi hanya sebagian saja yang saya masukkan. Paste, semesternya semester ganjil. Tekniknya tergantung nih Bapak dan Ibu, apakah mau teknik standar ataukah mau sosiodrama, psikodrama. Kalau yang barusan sebenarnya kan apa? Ini ya, game, diskusi. Misalnya apa ya tadi, ekspresi dan lain. Misalkan 2 kali 40 menit atau 1 kali 40 menit, silahkan. Media dan alatnya tadi tabel apa sih tadi? Tabel medsos ya. Tinggal seperti itu. Tanggal pelaksanaannya kapan, bulan apa, tanggal berapa, silahkan. Today aja saya pilih. Hari pelaksanaannya misalkan hari ini. Sumber bacaannya buku BK kelas 8 Al-Azhar. Ini lengkap ya, harusnya lengkap. Oke, saya lengkapin deh. 2018 dengan konseling. Balik ya. Nah, misalkan kayak gitu. Terbalik gitu ya, saya lupa lagi nih nulisnya. Pokoknya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan langkah-langkah peserta didik. Pertama, langkah-langkah peserta didiknya tadi berdiskusi tentang ekspresi perasaan. 3 ekspresi perasaan. Mempresentasikan, presentasi hasil kerja. Ya, misalkan langkah ketiganya hasil diskusi. Kemudian langkah 3 mendengarkan materi. Saya ngasal ya Bapak dan Ibu, ini bukan tidak terlalu saya pikirkan dulu karena ini contoh saja cara untuk membuatnya. Terus mendengarkan materi ekspresi, berbagai ekspresi. Kemudian langkah 4 misalkan tadi apa materinya? Kita lihat lagi. Pertama kan ini ya, komentar tentang ini, update status. Seperti itu. Kemudian mendengarkan tentang, nah, cerdas emosi, mengukur, merefleksi kecerdasan emosi pribadi. Kenapa nggak ketik? Nah ini ya, refleksi kecerdasan emosi pribadi. Misalkan kayak gitu, misalkan 4 langkah dulu ya, menyelangkan 4 langkah. Selanjutnya, langkah guru BK. 1, guru BK
membagikan tentang komentar komentar tentang cara bersosmed, cara mengekspresikan perasaan di sosmed. Angka 2, guru BK sama ya dengan sebelumnya, memfasilitasi diskusi. Nah, kayak gitu. Langkah 3, guru BK memberikan informasi tadi bla 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 bla, saya lupa lagi ya. Saya percepat aja. Langkah 4, guru BK memfasilitasi refleksi tentang kematangan emosi pribadi. Nah, misalkan seperti ini dulu Bapak dan Ibu, kita kirim, lalu dicek emailnya. Saya stop share dulu yang di sini karena emailnya lebih mudah dari handphone. Share screen. Kita cek email. Nah, sudah bawaan-bawaan pada bisa sebelum ke hasil ini, sebelum ke hasil RP. Saya seperti ini kita buat jurnal guru harian guru BK. Misalkan kalau dibuka, nah langsung ininya, oh ini belum muncul ya, sebentar belum muncul. Nah langsung ini ininya, linknya, ini juga bisa, sambal juga bisa ke sana. Tiap hari untuk buat jurnal harian. Jadi tidak lupa ya. Yang paling melupakan karena sudah ada informasinya, sudah ada sudah ada notifikasinya untuk buat jurnal. Ya berarti insya Allah tidak lupa kecuali melupakan. Nah ini hasilnya Bapak dan Ibu sudah ada. Kita lihat hasil dari RPL yang dibuat tadi seperti ini Bapak dan Ibu. Bentar, saya ini harus update dulu handphonenya, mohon maaf. Ganti handphone baru. Bukan handphone baru, tapi handphone yang baru diinstal. Kita ulang. Nah, saya install dulu sebentar, mohon izin. Wah, agak besar ya. Nah, sambil nunggu. Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya. Boleh, silakan. Aplikasi produksi, ada usernya kan artinya. Nah, apakah kerahasiaan data kita itu tertampung oleh user atau bagaimana ya Pak Fajar ini? Nah, ini berkaitan dengan kerahasiaan, tadi juga sedikit sudah saya singgung. Memang kekurangan dari kekurangan dari aplikasi yang gratis, sambal yang gratis itu tidak diberikan akses untuk Google Drive-nya. Tidak kami berikan akses untuk Google Drive-nya. Jadi tidak bisa melihat siapapun aplikasi Google Drive-nya atau penyimpanannya. Dan kami pun tim tidak akan membuka drive ini. Ini nanti kita akan selalu diacak tiap beberapa minggu kami punya tim itu mengganti-ganti ininya drive-nya, drive penyimpanannya. Jadi seperti soal kerahasiaan memang ini rentan. Soal kerahasiaan dan tidak menggunakan data yang Bapak dan Ibu pakaikan kecuali
data statistik saja. Mohon maaf, misalkan data statistik itu seperti apa? Kami menggunakan data misalkan Kuningan, SMP Bu Hartini misalkan yang menggunakan yang gratis, atau Pak Pardi Jalaksana ya, menggunakan berapa nih? Menggunakan berapa kali aplikasi sama kami gunakan untuk itu. Kami gunakan untuk pengembangan. Tapi secara isi konten kami tidak buka. Mungkin seperti itu. Nah, mudah-mudahan sudah selesai. Saya cek dulu. Ya, sudah. Sudah, saya izin lagi untuk share screen. Nah, ini Bapak dan Ibu hasil dari RPL yang kita buat uang tadi tidak sungguh-sungguh, tapi hasilnya bukan hal main-main gitu, bukan yang acak-acakan atau kayak gimana atau tidak sesuai dengan harapan, tapi sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan POP. Nah, ini hasilnya. Layanan komponen layanannya sudah ada, layanan dasar. Bidang layanannya ada pribadi sosial. Kemudian fungsi layanannya sudah jelas. Tujuannya ada sesuai dengan POP. Tujuan khususnya SKKPD. SKKPD. Kemudian topiknya ada, materinya ada, dan seterusnya sampai ke evaluasi proses dan hasilnya nanti ada tanda tangan, tinggal di tanda tangan. Ada pertanyaan ini, apakah sebenarnya ini bukan yang satu lembar, tapi kita bisa mensiasati dan tidak menuliskan materi. Materinya tuh cukup pokok bahasanya saja yang kita tuliskan. Jadi, dan sebenarnya nggak ada yang satu lembar ya, Bapak dan Ibu. Susah untuk jadi satu lembar itu. Bisa aja, tapi ada komponen inti yang memang harus disingkat-singkat. Tapi buat apa disingkat-singkat kalau misalkan kita bisa membuat ini dengan singkat juga. Karena tujuan untuk membuat RPP satu lembar itu kan sebenarnya RPP atau RPL satu lembar itu kan sebenarnya ingin efisien ya, ingin efektif waktunya gitu ya. Tapi dengan ini ya kita bisa efektif juga. Nah, kayak gini. Mangga, Kemudian apa lagi yang ada di sini? Ini laporannya Bapak dan Ibu, laporannya juga sudah ada. Nah, ini. Tapi tetap untuk laporan, kita perlu edit dulu. Kenapa kita perlu edit dulu? Karena memang pertama kelas itu kan kita menuliskan kelasnya kelas 8 saja. Nah, yang dilaporkan kan beda-beda. Misalkan kelas 8 apa yang sudahnya selesainya. Jadi kita tidak masukkan di sini. Nah, setelah itu juga ya itu intinya ini bisa jadi RPL bimbingan klasikal. Baik, mungkin sampai sini saya izin. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Untuk materi dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fajar Juliansah, luar biasa. Materinya sangat inspiratif dan membuat kita semakin terbantu ya dalam hal administrasi bimbingan dan konseling. Mungkin pengen tahu nih Bapak dan Ibu semuanya kalau mau menghubungi, jadi menghubunginya via Ibu Harti ini atau bisa langsung ke Pak Fajar. Nah, kalau misalnya mau konsultasi atau mau sharing sama Pak Fajar, kemana gitu kan? Boleh di-share email atau nomor telepon atau media sosialnya, mungkin kita bisa kepoin Bapak gitu kan, isi mau belajar. Mungkin nomor teleponnya aja. Kalau mau WA ini nanti ada nomornya di Pak Pardi ada, di Bu Hartini ada, di yang lain juga ada, di Pak Dike juga kayaknya ada ini. Fans ya Pak Dike ya. Ada, insya Allah silakan boleh menghubungi langsung. Tapi berkaitan dengan harga,
saya ya, saya harap sih harga bebarengan ya, harga MGBK Kuningan lah gitu. Kalau mau menggunakan yang premium, tapi memang saya berharap tetap dimanfaatkan yang gratis juga. Yang gratis aja juga boleh. Siap. Nanti ada nomor WA di Bu Hartini, atau boleh juga langsung biar nggak lupa ya, bit.ly/Fajar Juliansyah, itu langsung ke WA saya. Oh, baik. Kalau di Chrome tinggal diklik bit.ly/Fajar Juliansyah. Nah, ini yang saya tuliskan di chat ya, itu langsung ke WA saya. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar, luar biasa. Cukup kali ya Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan silaturahim jauh lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Bisa di grup MGBK, mohon dibantu diramaikan grup MGBK-nya. Karena kita sama-sama mengenali ilmu pengetahuan, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fajar Juliansyah atas sharingnya pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup dan baca kalimatul hamdalah, tapi jangan dulu bubar karena mohon izin untuk buka videonya terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tutup baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Silahkan bisa dibuka kameranya semua Bapak dan Ibu sekalian, biar kita sama-sama bisa melihat atau jadi salah satu bukti kehadiran kita semuanya. Oke, sini saya print screen. Sebentar, ada notifikasi. 1, 2, 3. Oke. Cukup karena cuma satu slide. Baik, nanti terima kasih banyak. Semoga bisa kita berlanjut. Kalau mungkin Bapak dan Ibu semuanya bersepakat, kita nanti bisa rembukan bersama-sama, nanti bisa berlanjut, dibimbing langsung sama Pak Fajar untuk bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Nanti ada materi berjalan. Terus ya, maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya mohon maaf, saya undur diri. Saya Muhammad Ridho Humaydi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, saya juga izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Fajar. Hatur nuhun Kang Fajar, hatur nuhun. Izin live. Ya, untuk